Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan pemirsa online yang dirahmati Allah. Ramadan tidak hanya disebut sebagai syahrul siyam, akan tetapi Ramadan juga disebut sebagai syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul sabar, dan juga syahrul tarbiyah. Maka tidak heran apabila bulan Ramadan memiliki posisi yang istimewa dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan. Dan juga tidak heran saat Ramadan tiba, maka aktivitas ataupun ritual yang bernilai ibadah kita cenderung melaksanakan ritual-ritual tersebut dengan semangat yang tinggi dan juga penuh kesadaran bahwasannya pada bulan Ramadan segala amal itu juga ditingkatkan, dilipat gandakan berkali-kali lipat. Semangat kita pada bulan Ramadan pasti biasanya juga berbeda daripada bulan-bulan yang selain Ramadan. Seperti halnya saat kita melakukan ritual-ritual yang bernilai ibadah seperti membaca Al-Quran, yang biasanya sedikit kita bisa menambah saat di bulan Ramadan, seperti sholat malam, qiyamul lail, dan juga aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah lainnya, yang mana hal ini rasanya sangat berbeda apabila kita melaksanakan di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Pertanyaannya, apakah aktivitas yang sudah kita laksanakan secara kontinuitas ini, secara istiqomah, hal ini bisa terus kita laksanakan meskipun di luar bulan Ramadan? Maka saat pada Ramadan kita effortnya ibadah itu juga 2 kali lipat atau berkali-kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Maka pertanyaannya, apakah Ramadan kita bisa dianggap sukses apabila aktivitas ini terhenti hanya di Ramadan saja? Sesuai tema yang diberikan, maka kami di sini akan membahas tentang istiqomah, ibadah istiqomah yang dilakukan pasca Ramadan, yang mana ini sangat penting sekali dan juga berpengaruh pada diterimanya amalan kita pada saat Ramadan dan juga pasca Ramadan. Maka mari kita bahas mana istiqomah dalam perspektif Al-Quran dan juga dalam perspektif sunnah. Jadi istiqomah berasal dari kata istiqomah, yastaqimu istiqomatan, yang maknanya adalah lurus, teguh, konsisten, tetap pada jalur yang benar. Maka konotasinya istiqomah pasti hal-hal yang sifatnya adalah ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, yang ini tuh tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Maka istiqomah ini juga aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang secara harfiah maknanya adalah innalladzina qalu, maka sesungguhnya orang-orang itu berkata, Rabbanallahu, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada bersedih pula pada mereka. Jadi mana istiqomah sesuai dengan surat Al-Ahqaf ayat 13 ini adalah istiqomah. Ini konotasinya maknanya adalah untuk orang-orang yang beriman, dan orang beriman ini melakukan atau mengimplementasikan keimanannya ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah secara konsisten dan dilakukan terus-menerus dalam kehidupannya sehari-hari. Membincang mengenai istiqomah, Rasulullah pun juga bersabda dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bunyinya adalah ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yang mana amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang adwamuha,
yang dilakukan secara terus menerus, wa inqalla, meskipun itu sedikit. Jadi bisa kita simpulkan dari ayat yang sudah kita bahas tadi di atas dan juga hadis Nabi ini, bahwasannya lebih baik kita melaksanakan amalan itu secara istiqomah, kontinu, secara terus menerus, meskipun itu hanya sedikit, daripada amalan yang banyak akan tetapi hanya dilaksanakan hanya satu waktu itu saja. Pemirsa online rahimakumullah, jadi para ulama juga menegaskan bahwasanya ada beberapa tanda bahwasanya Ramadan kita itu diterima. Sebagai tandanya salah satunya adalah dari riwayatnya Ibnu Katsir, dari beberapa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang bunyinya begini, thawabul hasanah al hasanah ba'daha. Jadi balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Maka apakah Ramadan kita diterima? Maka mari kita lihat apakah setelah Ramadan itu berlalu maka kita tetap bisa konsisten menjalankannya. Nah, jadi seperti sholat qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau misalkan ibadah ini bisa kita laksanakan secara istiqomah, maka ini adalah indikator, atau seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi, bisa jadi ibadah pada saat Ramadan kita itu adalah ibadah yang memang diterima oleh Allah. Maka Ramadan bukan hanya garis finish, akan tetapi Ramadan adalah titik awal perubahan diri. Orang yang sukses Ramadannya bukan hanya orang yang rajin saat bulan Ramadan saja, akan tetapi orang yang bisa istiqomah setelah Ramadan itu berlalu. Maka mari kita sisipkan doa memohon kepada Allah supaya kita tetap bisa istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan ketakwaan kepada Allah hingga akhir hayat, dengan menyisipkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, yang artinya adalah wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Jadi ketika kita memohon kepada Allah untuk tetap diteguhkan hati kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka dengan harapan semoga Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sehingga sesuai dengan moto Ramadan, yakni menjadikan kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.